Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teh Ani Sembako. Di video kali ini kita share lagi ya kegiatan saya malam ini di warung sembako. Di video kali ini saya akan sharing kegiatan dan beberapa pengalaman saya dalam mengelola usaha warung sembako dan bagaimana caranya sih supaya kita usaha kita itu tetap berjalan meskipun dengan modal sedikit gitu ya. Bagaimana caranya memutar modal sedikit agar tetap berjalan lancar, tetap berkembang usaha kita ya, dan tetap menguntungkan juga untuk kita ya pastinya. Banyak orang yang beranggapan bahwa modal usaha akan berkembang itu yang bermodal besar, padahal itu salah besar ya. Berpikiran seperti itu mematahkan semangat kita pastinya ya teman-teman. Yang jelas itu bagaimana cara kita mengelola uang tersebut supaya berputar dengan cepat ataupun berkembang dengan baik ya, perputaran uangnya seperti itu teman-teman. Dan kita juga harus punya semangat ataupun motivasi untuk diri sendiri gitu ya. Jangan mengandalkan orang lain untuk menyemangati kita, tapi harus dari diri kita sendiri untuk lebih semangat lagi seperti itu. Dan kita juga harus tahu bagaimana caranya supaya uang kita itu, modal kita itu yang sedikit bisa cepat muternya gitu ya, cepat berkembangnya, cepat perputarannya harus bagaimana gitu ya teman-teman. Kita tuh harus berpikir lebih keras lagi untuk mengelola usaha ini, harus mau berinovasi, harus mau kerja keras gitu ya teman-teman untuk memajukan usaha kita. Untuk mengetahui cara memutar modal kecil usaha warung sembako itu dengan cepat berkembang dan menguntungkan, yaitu adalah kita harus tahu artinya memutar modal itu seperti apa gitu ya. Memutar modal itu artinya menggunakan modal usaha kita kembali untuk keperluan usaha kita juga ya, dengan tujuan agar usaha kita ini tetap berjalan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi seperti itu. Nah, bagaimana cara memutar modal kecil itu supaya lebih besar lagi, supaya lebih menguntungkan lagi? Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Sebelumnya kita yang mempunyai usaha kecil-kecilan di rumah ataupun usaha apapun yang bermodalkan kecil ya teman-teman, sangat penting banget ya untuk kelangsungan usaha ini. Kita harus mengetahui cara memutar modal kita ini yang kecil ini ya. Dan biasanya jika kita memulai usaha dengan modal kecil ini, keuntungan pun mungkin tidak terlalu besar ya, karena kita awal-awal buka usaha, karena kita juga belum terlalu banyak modal yang kita keluarkan, jadi mungkin barang pun masih minim banget yang kita jual ini, segitu aja misalnya ya, karena kita menyesuaikan dengan modal yang kita punya ini. Namun jangan berkecil hati ya, dengan keteladanan kita, dengan keuletan kita dalam mengelola usaha ini, insya Allah akan menjadi besar ke depannya. Dan memang semua apapun dimulai dari kecil dulu, dari sedikit dulu ya, nanti lama-lama jadi banyak gitu ya teman-teman. Kita harus bisa ya di awal-awal buka usaha itu, karena kita sadar keuntungan kita itu kecil ya. Modal awal itu mungkin sedikit ya, jadi kita pun mendapatkan keuntungan tuh sedikit juga ya. Dengan keuntungan sedikit itu kita jangan mempergunakan keuntungan tersebut untuk keperluan pribadi dulu ya. Kita harus usahakan punya penghasilan lain selain dari usaha kita ini ya teman-teman, untuk keperluan sehari-hari kita gitu ya. Sedangkan hasil dari usaha kita ini kita gunakan lagi modal kita ini, keuntungan kita ini untuk mengembangkan usaha kita. Jika memang usaha kita itu hanya ini saja, satu macam saja, tidak ada penghasilan lain gitu ya, tidak ada pendapatan lain dari luar gitu, hanya kita mengandalkan usaha pertama kita ini gitu ya, kita usahakan bisa prihatin di awal gitu ya teman-teman. Kita harus berani pahit dulu ya, jangan mempergunakan uang keuntungan itu terlalu besar gitu ya. Misalnya kita hari ini omsetnya 100.000 ya, usahakan kita mempergunakan itu jangan lebih dari 10.000 gitu ya, seperti itu ya. Untuk kita itu memang harus seperti itu ya, jika ingin memutar modal usaha itu dengan baik dan benar ya. Jika kita mempergunakan keuntungan lebih dari 10.000, otomatis kita akan nombok, kita mempergunakan modal kita untuk keperluan pribadi kita gitu ya. Karena saya menghitung dari setiap penjualan barang-barang sembako itu, saya menghasilkan setiap barang ini 10%-an gitu ya penghasilannya. Jadi kita misalnya laris sehari 100.000, keuntungan yang kita dapatkan itu kira-kira 10.000 atau 9.000-an gitu. Kita mengambil di bawah 10%-an gitu penghitungan labanya ya teman-teman.
Namun untuk kedepannya kita juga bisa menyesuaikan bagaimana cara menjual barang-barang tersebut dan bagaimana cara kita mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut ya. Untuk di awal-awal itu kita memang harus konsisten dalam mengambil keuntungan untuk tidak menyimpan ke uang pribadi dulu ya. Kita gunakan modal kita itu putar terus di barang-barang sembako kita ya. Putarkan terus modal dan keuntungan itu untuk melengkapi barang kita, untuk supaya kita juga tetap bertahan usahanya, tetap berkembang, semakin berkembang usaha kita gitu ya. Jadi keuntungan itu tidak kita gunakan untuk hal-hal pribadi dulu ya teman-teman. Kita fokuskan untuk mengembangkan usaha kita ini. Penting banget bagi kita ya yang mempunyai usaha modal kecil untuk mendokumentasikan modal awal kita ya. Modal awal itu akan menjadi patokan kita untuk dapat memutar modal pada siklus ataupun periode berikutnya untuk usaha kita ini teman-teman ya. Dan mungkin juga kita harus punya catatan juga pengeluaran usaha kita ini ya. Catatan itu tentang pengeluaran usaha kita dengan rinci sekali ya. Semakin detail akan semakin baik juga memudahkan kita untuk menganalisis kebutuhan bisnis kita ini. Dan jika sudah memulai usaha, kita harus punya catatan juga tentang keuntungan yang kita dapatkan ya, yang kita peroleh di warung kita itu ya. Setelah itu catatan itu kita simpan baik ya, dan kita juga harus mencatat keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan kita ini ya. Laporan penjualan itu juga akan memudahkan kita dalam mengetahui keuntungan yang kita dapatkan itu setiap harinya gitu ataupun setiap minggunya ya. Dan kita juga bisa menggunakan juga catatan di buku kecil gitu ya. Kita tulis misalnya karena modal kita masih kecil, kita pasti bisa mengetahui semua yang keluar masuk barang kita ini ya teman-teman. Misalnya hari ini laku minyak goreng berapa kilo gitu ya. Misalnya hari ini laku seperempat, tetangga kita membeli minyak goreng dan gula pasir seperempat. Nah kita tulis di modalnya dan juga keuntungan dari barang tersebut. Hal itu kita bisa lakukan jika ingin mengetahui berapa persen sih keuntungan yang kita dapatkan dan berapa rupiah keuntungan yang kita dapatkan dari barang tersebut gitu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita harus juga memisahkan modal dan keuntungan kita ini. Setelah mengetahui modal dan keuntungan itu, pisahkan juga uang yang kita gunakan untuk modal dan juga keuntungannya ya. Kita juga bisa membuat pembagian beberapa keuntungan yang kita gunakan ini untuk menutupi pengeluaran kita ataupun operasional kita ya teman-teman, seperti itu. Misalnya untuk belanja kita mempergunakan bensin gitu kan, perlu uang juga untuk biaya transportasinya seperti itu, atau untuk biaya parkir seperti itu harus juga sebagai catatan juga untuk pengeluaran kita teman-teman. Dan ini yang paling penting banget, kita harus memutar uang modal kita itu dibelanjakan di barang-barang yang memang setiap hari lakunya teman-teman, seperti itu. Jadi cepat perputaran uang yang kita dapatkan, cepat juga keuntungan yang kita dapatkan seperti itu ya. Jadi barangnya itu tidak mengendap dan perputarannya cepat ya. Usahakan kita berbelanja itu di barang-barang yang memang setiap hari laku ya. Dalam berbisnis usaha sembako ini kita harus jeli melihat peluang ya teman-teman. Agar usaha sembako kita itu dengan modal kecil cepat berkembang, kita sebagai pemiliknya itu harus jeli melihat peluang pasar kita ya teman-teman. Coba kita analisis juga kembali lagi ke catatan penjualan kita ya, untuk melihat produk apa saja yang kira-kira sering lakunya ya, yang banyak diminati itu apa saja gitu ya teman-teman. Kita harus bisa menambahkan produk tersebut dan mengurangi produk yang tidak laku di tempat kita itu ya, ataupun kurang diminati gitu. Kita harus batasi pembeliannya. Kita fokuskan ke barang-barang yang cepat perputarannya, cepat lakunya seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya juga kita harus survei juga, kita melakukan survei juga di pasar ataupun di tempat lain ya. Dan untuk supaya kita lebih tahu juga di pasaran itu lagi boomingnya produk apa gitu ya. Jadi kita harus coba juga menjual produk tersebut ya, untuk kita dapat mengembangkan bisnis kita itu dengan modal kecil ya. Dengan modal kecil pun kita bisa berbagai macam barang kita bisa jual gitu teman-teman ya. Dengan kita melihat pasar yang tepat, kita juga dapat membantu mengembangkan usaha kita ini ya, mendapatkan lebih banyak lagi pelanggan dan juga mendapatkan juga
lebih besar lagi keuntungan gitu ya dengan menjual barang-barang ataupun produk-produk yang lagi booming saat ini teman-teman ya. Barangnya bisa apa aja, entah itu persembakoan ataupun jajanan anak-anak ataupun apapun ya, yang penting jadi uang di warung sembako kita teman-teman. Kita tuh harus jeli melihat pasar, kita harus pandai-pandai mencari barang yang memang sangat diminati saat ini oleh masyarakat gitu ya teman-teman. Nah segitu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, cara saya memutar uang modal warung, modal sedikit menjadi banyak, menjadi berkah untuk usaha kita ya, dengan kita mempergunakannya dengan baik tentunya ya. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.